Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Tabianif dan Umida selaku wasul Pondok Pesantren Surkan Darul Fida. Yang terhormat Guru MDSM Pondok Pesantren Surkan Darul Fida. Yang saya sayangi kedua dua saya dan saya sebagai Saatnya istirahat. It's time to have a break. Oke, kita lanjut karena ada bel makanya saya diam. Oke, hidrosfer warna biru. Hidrosfer warna biru menggambarkan perairan di bumi. Berarti warna biru yang ada di bumi itu menggambarkan perairan yang ada di bumi. Bumi yang kita huni disebut dengan selimut air yang disebut dengan hidrosfer. Oke, jadi hidrosfer artinya adalah selimut air. Berasal dari kata hidros yang artinya air dan fire yang artinya selimut. Nah, jadi yang atas ini artinya adalah air dan ini fire artinya adalah selimut. Oke. Tumbuhan yang memerlukan air untuk berfotosintesis. Berarti tumbuhan yang membutuhkan air untuk berfotosintesis. Oke. Bukan hanya berarti tumbuhan itu membutuhkan air buat berfotosintesis. Sedangkan manusia untuk metabolisme dan kebutuhan hidup. Tidak ada makhluk yang bisa hidup tanpa air. Berarti semua makhluk yang ada di bumi, khususnya di bumi, itu memerlukan air. Jika tidak ada air, maka mereka tidak bisa hidup. Seperti tumbuhan, manusia dan hewan. Nah, kita membutuhkan air untuk hidup. Siklus air. Oke. Coba saya sekiranya kalian bertanya, apakah air di bumi itu tidak habis? Oke. Air di bumi itu tidak habis karena ada siklus air. Siklus air bermula dari panasnya matahari yang menguapkan air yang ada di lautan dan di permukaan bumi, disebut evaporasi. Oke. Berarti siklus air bisa jadi disebut dengan evaporasi. Uap air akan mengumpul di angkasa dan menjadi proses kondensasi pengembunan hingga membentuk awan. Jadi setelah itu dia akan menjadi bentuk awan yang mengumpulkan semua air dari bumi, maka mereka akan membentuk jadi awan. Jika awan itu sudah tidak dapat menampung air atau uap dari evaporasi, maka mereka akan menurunkan hujan. Jadi siklus air ini bermula dari bumi naik ke atas terus turun lagi. Jadi dari bumi diserap oleh matahari akan menjadi evaporasi, akan menjadi awan. Setelah menjadi awan, ketika awan sudah tidak muat untuk dikasih air, maka itu akan menjadi turunnya hujan. Apabila curahan hujan air itu tinggi, simpanan air itu di permukaan bumi seperti waduk, danau atau sungai. Jika aliran air berlebihan, maka menguap ke daratan disebut dengan banjir. Oke. Seperti banjir berasal dari luapan air yang menyimpan air. Seperti tadi yang meluapkan air dan menyimpan air itu seperti waduk, danau dan sungai. Mereka itu menyimpan air. Oke, berarti banjir itu berasal dari luapan air yang dari waduk dan danau dan sungai. Oke, selanjutnya di sini ada air akan berkurang jika lapisannya tanah. Tetapi kalau lapisannya bebatuan atau aspal akan sulit menyerap air. Oke, berarti kalau lapisan bumi itu tanah, maka itu akan diserap oleh tanah airnya. Tetapi jika lapisan bumi itu seperti aspal, maka itu akan sulit diserap oleh aspal tersebut.
eh, dipaparkan oleh penataran bangunan dan kurangnya pepohonan yang menyimpan air. Oke, jadi biasanya di Jakarta ada sebuah di Jakarta itu biasanya ada sebuah banjir. Nah, banjir tersebut dikarenakan di Jakarta hampir seluruhnya di aspal perjalanannya. Jadi ketika waduk, sungai atau danau itu sudah kebak atau penuh, maka dia akan meluapkan air. Jika air itu tidak ada yang bisa nyerap, tidak ada yang bisa nyerap, maka itu akan diberi sebuah jalan, biasanya dinamakan got atau apa gitu. Nah, jika semuanya udah penuh, maka akan meluap airnya dan menjadi banjir. Banjir yang melanda suatu daerah dapat berdampak serius. Contohnya kerusakan fisik hingga korban jiwa. Jadi ketika ada banjir, itu bisa menjadi kerusakan fisik dan korban jiwa. Maka bahkan bisa sampai korban jiwa loh. Terus dampak lain adalah kerugian ekonomi besar. Oke, dampak lain dari banjir adalah kerugian ekonomi yang besar. Maksudnya kerugian ekonomi yang besar adalah terjadinya banjir akan merusak sawah-sawah para petani. Yang artinya bisa menghasilkan selepan yang banyak atau hasil yang banyak, itu menjadi sedikit karena terjadinya banjir. Banjir yang ada di Jakarta selama bulan Februari 2015 tercatat hampir 57 jiwa atau 57.000 jiwa yang sudah menewas. Banjir yang ada di Jakarta sudah menewaskan lebih dari 57.000 jiwa. Berarti banjir yang di Jakarta itu telah menghilangkan nyawa sebanyak 57.000 jiwa. Oke, berarti kita harus menjaga, kesimpulannya? Kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita, daerah kita, kota kita, dan sekitarnya, agar tidak terjadi banjir bandang. Jika terjadi banjir bandang, dampaknya tidak hanya kerusakan ekonomi, korban jiwa, dan kerusakan fisik, tetapi juga bisa berdampak lain. Contohnya kerusakan rumah-rumah yang ada di tempat banjir tersebut. Maka bersihkanlah, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.